Di itu? Ya tinggal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang saya hormati, di kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan terkait dengan rencana dari provinsi untuk merevitalisasi ruang terbuka hijau Gasibu sampai ke Monumen Perjuangan Jawa Barat. Saya cuma mengingatkan kerjasama yang baik harus kita lakukan. Setiap kegiatan provinsi yang beririsan di wilayah Kota Bandung tentunya kita punya kepentingan sebagai stakeholder di sana. Nah, kepentingan ini diterjemahkan dalam pelibatan proses desain, sehingga kami selalu menyebutkan yang disebut Bandung Juara itu artinya di setiap upaya kita kualitas ikhtiarnya harus kelasnya bukan lagi kelas biasa-biasa, mendingan sedikit-sedikit tapi dicicil dengan kualitas terbaik ketimbang langsung tapi pas-pasan. Filosofinya saya kira harus diubah. Mimpinya bagus, sempurna, kalau memang anggaran terbatas ya dicicil, tapi jangan mencoba menyelesaikan A sampai Z dengan kualitas yang biasa-biasa. Saya ingin mengubah seperti itu. Nah, oleh karena itu silakan paparan dulu. Mungkin setelah itu saya akan memberikan masukan, komentar juga mungkin dinas-dinas terkait dengan masalah. Silakan. Dulu. Saya hanya membuka saja, dan saya sangat setuju tadi dengan Pak Wali bahwa terkait dengan berbagai proses pembangunan yang ada, baik di Kota Bandung ataupun di yang lain-lain, itu memang kita harus sinergi dan harus bersama-sama satu persepsi gitu ya. Saya kira itu yang kata kuncinya gitu. Dalam kaitan itulah mungkin kami hadir ke sini karena ingin mendapatkan berbagai masukan dan juga berbagai kebijakan juga ya yang kira-kira perlu dilakukan di sana dari Kota Bandung khususnya, karena kita ingin ngebangun ya untuk Kota Bandung gitu ya. Dan tadi Pak Wali sudah sampaikan kita ingin Bandung juara. Betul juga saya kan orang Bandung gitu ya. Dan untuk menerjemahkan Bandung juara mungkin kami juga ingin tahu Pak ya bagaimana Pak Wali itu seperti apa yang nama Bandung juara, dan khususnya mungkin dalam kaitan pertemuan hari ini Bapak Ibu sekalian, jadi tadi sudah disampaikan provinsi mempunyai rencana untuk menata Gasibu sampai ke Monumen Perjuangan gitu. Tapi kesisteman mungkin juga kita lebih luas sampai ruang kawasan pemerintahan di Gedung Sate berikutnya gitu ya. Sebenarnya dulu tuh Pak Wali udah pernah kita bikin sebuah kajian RTBL Pak, tapi itu belum berlanjut sampai menjadi di yurinya gitu. Mungkin suatu waktu kalau diperlukan kita akan review lagi gitu. Jadi penataan secara makro dan mikro itu adalah di Gasibu dengan Monju gitu. Kami harapkan ini menjadi ikon sekali gitu ya, ikon sekali dari Kota Bandung. Makanya seperti apa ini ikon itu bisa kita ciptakan gitu, dan tentunya juga terintegrasi dengan di luar dari Gasibu dan Monju gitu yang sedang dilakukan oleh Kota Bandung. Untuk area penataan ini sekadar untuk memberikan saran rencana ke depan. Penataan itu tidak hanya saja antara Gasibu sama Monju, tapi hendaknya juga satu radius yang terhadap Gedung Sate itu sendiri sebagai poros. Ya kalau ke utara sampai ke Monju, ya barangkali ke selatan itu juga bisa sampai ke Jalan Pilot atau ke Istiqomah. Ke barat misalnya sampai ke Konsel Dago, dan ke timur itu sampai ke Ciputra. Jadi penataannya hendaknya juga sampai perencanaan radius yang akan ditentukan seperti apa. Rencana juga yang harus dipikirkan, di situ akan terlewati oleh BPR yang akan ke bawah atau underpass. Yang kedua, kondisi
kondisi existing di Jalan Suprat, bukan di Jalan Suci itu ada dua hal. Yang pertama adalah ada pasar di situ, pasar suci, dan kondisi existing juga banjir. Kemudian ada hal-hal yang menyangkut masalah yang belum selesai, bagaimana itu juga harus kita kerjasama dalam penataan PKL. Demikian fakta yang saya komentari awal ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Kota dan Pak Kadis Bambang. Baik, saya mengomentari dari rencana pembuatan basement Pak. Basement parkir ini buat basement 1, basement 2 Pak. Apa satu basement saja? Satu basement. Dengan SRP 250 Pak. Yang kami tanyakan itu untuk pintu masuk dan keluar di sebelah mana Pak? Di Telkomsel atau di Pertamina itu Pak. Tadi belum jelas pintu masuk ke basement dan pintu keluar dari basement dari mana Pak. Dan kemudian kalau memang di depan Telkom, PT Telkom atau Pengadilan Tinggi Jawa Barat atau depan Pertamina gitu kan jalan itu juga dipertimbangkan untuk diperlebar juga. Dengan kondisi saat ini memang kurang efektif untuk dilewati oleh dua kendaraan itu Pak, untuk masuknya. Mungkin itu komentar dari saya. Tadi sudah terus kemudian dari ruang track untuk track jogging itu kan ke taman tematik itu apa lewat lorong bawah ke bawah di jalan itu dibuat terowongan atau gimana Pak? Dari jogging track ke taman tematik itu kan dibuat terowongan, tembus terowongan itu gimana? Ke basementnya gitu. Ya mudah masyarakat. Terima kasih Pak. Itu saja komentar dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin juga ini sudah menjadi pertimbangan pada saat penataan bahwa sesuai dengan rencana tata ruang Kota Bandung bahwa Gasibu khususnya itu adalah termasuk ruang terbuka hijau dan KDB yang diperkenankan itu hanya 2% yang dialokasikan untuk utilitas dan bangunan-bangunan vital, di mana tidak diperkenankan ada kegiatan aktivitas manusia yang permanen. Tadi memang sudah dijelaskan akan ada beberapa kegiatan ya Pak di situ ya. Tapi di sini kalau utilitas perkotaan itu seperti jalan, listrik, telekomunikasi, nah yang bersifat hunian atau kegiatan manusia memang tidak diperkenankan. Kemudian karena ini ruang terbuka hijau, perkerasan atau yang memang ini mungkin juga nanti bisa dilihat proporsinya gitu Pak, yang bisa dipertimbangkan karena kan ruang terbuka hijau berbeda dengan ruang terbuka non hijau. Dia terbuka tapi diperkeras. Itu saja sebagai apa? Karena tadi belum dijelaskan secara rigid proporsinya, yang itu menjadi pertimbangan nanti di dalam yang lebih detail lagi. Sandi Gasibu dengan dana dulu impres Bamprop. Jadi saya bagaimana menata tracknya untuk pelari, kemudian ada di sana pembangunan BC yang dulu itu tahun 90-an sampai 96 lah. Jadi saya agak tahu lah posisi di sana. Mungkin penataannya sangat baik untuk yang akan datang karena ini sudah jauh bahwa penataannya harus lebih baik. Satu hal mungkin yang harus diperhatikan bahwa ada trap di sana, trap yang sisi sebelah utara yang melihat ke kawasan trek lari itu ada trap-trap, itu di bawahnya adalah sungai Cikapaya. Jadi tolong itu kalau akan ditata seperti ini harus geser dulu lah, karena rumi jalan itu nanti kita harus tarik garis pagarnya itu dari kantor geologi sampai pagarnya Hotel Pullman. Jadi itu ada sungai Cikapaya. Jadi karena itu trap-trap itu persis itu ada sungai. Nah kalau nanti ditata sayang biaya, jadi mohon digeser. Apalagi nanti ada rencana BUTR itu ada underpass. Jadi
itu semua itu pasti ada persis di trap bawah. Jadi tolong itu nanti harus bergeser, karena dulu waktu penataan monumen itu Gazebo itu tidak memperhatikan rencana ke depan. Nah, oleh karena itu nanti tolong disesuaikan akhir sesuai rumit jalan terakhir yang batasnya adalah pagar Pullman dengan batas geologi. Ditarik garis dulu, baru itu mundur. Jadi harus mundur ke arah selatan. Terus kemudian juga yang perlu diperhatikan juga tadi sudah jelas jadi dibilang mereka masalah banjir. Jadi jangan sampai penataan ini itu bagus, tapi banjir ini akan menjadikan permasalahan di kemudian hari. Jadi harus sinergi lah, harus beberapa dinas sehingga itu tidak terjadi banjir, ditata bagus, tapi masalah banjir tidak ditata juga akan jadi bermasalah di kemudian hari. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna dalam proses dan pelaksanaan. Kalau dari saya ingin mengembalikan Bandung sebagai kota yang indeks of happiness-nya paling tinggi se-Indonesia. Dan itu diterjemahkan salah satunya adalah memperbanyak ruang-ruang publik di mana interaksi warga lebih banyak di ruang publik ketimbang di ruang privat. Bukan nongkrong di mall di kafe, tapi nongkrongnya di gazebo dalam arti yang positif. Ketertarikan warga untuk berinteraksi adalah kebutuhan. Pertanyaannya adalah setelah mereka ke sana apa yang mereka harapkan. Nah, saya meminta konsep 5 panca indera ini diterapkan. Jadi jangan hanya enakan ditinggali, tapi juga ada suara yang menyenangkan, ada megang sesuatu yang menyenangkan, ada macam-macam. Jadi 5 panca indera. Jadi tidak ada salahnya ada aromaterapi masuk ke dalam konsep itu untuk bau-bauan yang menenangkan gitu ya. Kan tidak mungkin seperti di Korea ada speaker suara burung, walaupun mungkin burungnya tidak ada, tapi secuit dua cuit membantu orang benar-benar rileks pulang juga sini. Ya. Nah itu juga sekadar tematik supaya betul-betul mereka merindukan tempat-tempat seperti ini. Saya mulai dulu dari segi yang generalis ya. Kalau boleh titip ke dinas Pak. Tadi betul dari Pak Gunadi, saya ingin penataan gedung sate tidak hanya depan sampai ke Monju, tapi sok nuriwahnya di Jalan Cimandiri oke kan. Banyak komplek warga, PNS parkir dinya gitu ya. Itu juga kalau bisa ada anggarannya mungkin apa bisa sekalian aja radius gedung sate dirapihkan, termasuk pedestriannya, meredesain vegetasi pohonnya yang menurut saya di luar pagar itu masih asal-asalan, walaupun mungkin areanya irisan ya antara kita dan Pemprov, tapi maksudnya saya minta tolong gitu, intip aja sekalian yang radius gedung sate kita jadikan satu proyek besar sama-sama. Yang kedua adalah masalah skala. Skalanya teh panjang teuing. Jadi di mana-mana ruang yang terlalu besar biasanya melelahkan, ruang yang terlalu panjang biasanya bikin capek dan seterusnya. Kunci dari menaklukkan ruang yang terlalu besar, terlalu panjang adalah desain harus banyak variasinya Pak. Jadi jangan satu jenis bangku terus dikopi mengrebu-rebu sampai ke ujung jalan, itu contohnya melelahkan seperti itu. Jadi butuh nanti tim desainnya menerjemahkan ruang-ruang mikro gitu, yang membuat orang jalan kasarnya ya dari gedung sampai ke Monju itu pengalaman yang menyenangkan karena tidak membosankan. Sekarang mah tidak ada daya tarik orang jalan kaki. Paling orang kan nongkrong gazebo, nongkrong sekilas di titik Monju gitu ya. Tapi jarang saya lihat orang ada tawaf kasar begitunya, itu ke ujung.
Nah itu yang saya maksud terjemahkan ke dalam zona-zona yang lebih detail. Tadi sebenarnya sudah ada zona pendidikan, zona apa, tapi saya kira harus diterjemahkan ke dalam desain. Kalau itu kan fungsinya gitu ya. Jadi maksud saya kalimat ruang-ruang mikro ini diterjemahkan untuk bangku duduk aja mungkin ada 12 jenis desain. Saya lihat kalau di gazebo bisa, kalau gazebo besar bisa 4 zona desain. Saparapat tema kursinya iya, baru saparapat zona tema kursinya gimana, seperti apa, sehingga orang datang nggak membosankan. Minggu lalu saya duduk di zona seperempat gazebo dengan tema kursinya mungkin dari besi gitu. Minggu depannya karena bosan saya pindah ke zona seperempat dengan duduk dari batu. Minggu depannya lagi duduk di zona yang itu. Jadi akhirnya orang tekanan karena ruangnya. Saya setuju ada ruangan basement di bawah karena kita kekurangan ruangan-ruangan parkir, apalagi kalau ini tempat populer pasti akan bikin macet karena orang bingung mau parkir di mana. Jadi proyek basement parkir itu menurut saya kalau bisa jadi prioritas juga karena akan sehingga dengan mudah kami mengusir nanti orang-orang yang parkir sembarangan karena sudah disediakan parkir yang memadai. Jadi mohon ya kalau memang anggarannya memungkinkan yang basement juga bisa dimulai lah gitu ya. Kemudian terus terang ya, dari semua ruang publik yang ada di Bandung, Gazebo Monju ini ruang yang sudah enak. Penguasaannya tinggal betul-betul kelas juaranya aja dihadirkan. Maka saya minta pemilihan material bagus ya, jangan material paving cuma kelas negara berkembang. Harus granit gitu, batu ATC. Karena mantap dengarin paving. Ini konsep paving mau pelan-pelan 5 tahun kita kurangi supaya kelas juaranya meningkat. Itu. Nah, tadi kan ada pengalaman 5 panca indera. Nah, orang datang ke taman juga harus ada knowledge. Nah, tadi udah lumayan, ada tiang, terus ada arah-arah Cirebon. Justru dari awal saya ingin ada tematik tentang sejarah gubernur. Gubernur Jawa Barat ada berapa sampai Pak Aher? Apa? Pegawai Pemprov Dalaman, saya tahu. Katakanlah 12 sebenarnya. Dulu mah saya mengusulkan seperti di luar negeri disediakan minimal misalkan ya 24 dudukan patung gitu. 12 yang sudah ada patungnya dan di bawah dudukannya ada sejarahnya, namanya siapa, penjabat dari tahun kapan dan seterusnya. Sehingga orang Kasiana itu selain senang lagi tulis kan, oh belajar sih sejarah provinsi itu di ruang luar. Nah, si 12 sisanya ya dudukan aja buat gubernur-gubernur yang akan datang. Nah, saya mengusulkan ke ruang publik itu ada knowledge-nya, ada ilmu. Pulang ke sana dia pintar kira-kira gitu. Jadi panca inderanya terpenuhi, stimulasinya, ilmunya dapat. Itu tadinya saya usulkan, saya ngerti lah jumlahnya ya, 12 di sisi kiri, di sisi kanan, sehingga saya yakin itu pasti di tempat foto-foto, di tempat orang turis pasti banyak, tour guide juga enak, karena bahan untuk diterangi juga ayah gitu kan. Nah, itu. Kemudian yang konsep ruang foto tadi yang melengkung saya suka sekali, tapi saran saya hindari pagar, jadi mendingan dikasih landscape yang agak selutut gitu ya, jadi membuat jarak orang tidak mendekati ujung si platformnya, tapi aman juga gitu. Tapi kalau di foto fotogenik karena pasti wajahnya si turis, kemudian belakangnya selutut ada bunga, belakangnya gedung sate, itu pasti fotonya juara gitu, kelas. Yang melengkung yang di depan.
Nah itu jangan pakai, saran saya bunga aja, apa vegetasi. Kemudian di perbatasan yang jalan Sentot Alibasa ya sama Pullman jalan apa? Nggak ada namanya. Ya jalan Gasibu sama jalan itu saya setuju age-nya itu bagus mah apalah. Jadi jangan kayak sekarang kayak benteng kan. Di Sentot Alibasa kan kita hanya melihat ke atas, yang keras gitu. Menurut saya nggak enak dilihat. Saya nggak pernah suka melihat Gasibu dari sisi ini karena benteng, nggak senang melihat dari jalan Gasibu karena PKL. Jadi memang tidak ternikmati secara visual. Satu ketinggian, satu ketutupan. Tapi kalau ditutup oleh bunga itu bagi orang yang tidak ke Gasibu, pengendara, dia sudah menikmati asupan visual dengan bunga-bungaan depan gedung sate sekarang yang bagus itu kan sudah dipasang ya. Tapi ini posisinya miring. Nah, karena saya yakin Pemprov bisa ngurus ya, jadi yang rumput-rumputan dikurangi, perbanyak Bandung kembali menjadi flower city. Jadi si bermnya juga saran saya menjalan bunganya sekali. Tapi dipiring. Menurut saya semua orang memuji melihat dan terharu lah melihat bunga-bunga muncul lagi di pinggir jalan. Saya kira semangat berhibur itu kita hadirkan. Ya, tapi saya jangan lupa bunga. Soalnya saya agak detailnya sekalian. Kemudian pilihan vegetasi saya juga setuju, kombinasi yang vertikal dan yang teduh. Yang vertikal menguatkan. Kalau titipan saya pohon-pohon pinus khasnya Bandung. Kayak kita kalau masuk tol Pasteur tiba-tiba ada rombongan pinus menyambut kita, asa Bandung pisan gitu si pohon pinus karena ada teranting. Itu dipakai untuk pohon pengarah yang teduhnya ya dicari. Bahkan saya usulkan kalau memang mau menanam baru ya, ada pohon-pohon yang setahun sekali dia berbunga, jadi ungu ya benarnya, nah juga gitu. Jadi kan lucu bulan September tiba-tiba sepanjang jalan warnanya ada warna.